Suatu ketika ada seorang gadis. Dan dia memiliki rambut yang indah dan panjang sehingga semua orang yang melihatnya tidak dapat mengalihkan pandangannya. Untaiannya sangat ringan, hanya emas. Oleh karena itu, mereka memanggilnya Goldilocks. Untuk semua kecantikannya, dia adalah gadis kecil yang sangat nakal. Ibu selalu mengizinkannya berjalan-jalan di halaman, tetapi memerintahkannya untuk tidak pergi ke hutan di belakang rumah mereka. Goldilocks sangat tertarik untuk mengetahui apa yang ada di hutan itu. Jadi, sementara ibu tidak melihat, entah bagaimana dia meninggalkan rumah ke dalam hutan. Gadis itu berjalan lama di dalam hutan. Entah dia menemukan beri, lalu melihat bunga yang indah, lalu mendengarkan bagaimana burung berkicau. Jadi dia tersesat di hutan. Dan tiba-tiba dia melihat rumah yang tidak biasa di tempat terbuka. Goldilocks mendekatinya dengan tenang. Saya berjalan berkeliling, tetapi tidak melihat siapapun. Dia mengetuk pintu, tapi tidak ada yang menjawab. Kemudian dia mengetuk lebih keras, dan pintunya terbuka sendiri. Goldilocks masuk dengan hati-hati. 3 beruang tinggal di rumah itu. Seekor beruang adalah ayah besar dan berbulu lebat. Yang lainnya adalah induk beruang. Itu lebih kecil. Yang ketiga adalah seekor beruang kecil. Beruang tidak ada di rumah karena mereka berjalan-jalan di hutan. Gadis itu memasuki kamar dan melihat 3 mangkuk bubur di atas meja. Mangkuk pertama yang terbesar adalah ayah beruang. Mangkuk kedua yang lebih kecil adalah induk beruang, dan yang ketiga yang terkecil adalah anak beruang. Di dekat setiap mangkuk ada 1 sendok besar, sedang, dan kecil. Goldilocks sangat lapar sehingga dia pertama kali ingin makan dari mangkuk besar. Dia mengambil sendok terbesar, mengambil bubur, mencicipinya, tetapi buburnya terlalu panas. Kemudian dia mengambil sendok berukuran sedang, mengambil bubur, mencicipinya, tetapi buburnya terlalu dingin. Akhirnya dia mengambil sendok kecil dan mencicipi bubur dari mangkuk kecil. Bubur ini tidak panas atau dingin pas. Dan Goldilocks memakan semua bubur dari mangkuk kecil. Setelah makan, gadis itu ingin duduk, dan melihat 3 kursi di dekat kompor, 1 besar, yang lain lebih kecil, dan yang ketiga, sangat kecil, dengan bantal merah kecil. Pertama, dia mencoba naik ke kursi terbesar, tetapi tidak bisa. Kemudian gadis itu mencoba duduk di kursi tengah, tetapi sangat keras dan tidak nyaman. Akhirnya dia duduk di kursi terkecil, dan kursi itu tepat untuknya. Goldilocks sangat menyukai kursi itu sehingga dia mulai mengayunkannya. Kursi itu retak, patah, dan dia jatuh ke lantai. Gadis itu bangkit dan pergi ke ruangan lain. Ada 3 tempat tidur besar, sedang, dan kecil. Pertama, Goldilocks naik ke ranjang pertama, tetapi ranjang itu terlalu tinggi dan keras. Saya berbaring di bagian tengah, terlalu luas dan lembut. Gadis itu berbaring di ranjang ketiga yang terkecil. Dia tepat untuknya. Goldilocks merasa sangat nyaman dan nyaman sehingga dia segera tertidur. Gadis itu tertidur lelap ketika keluarga beruang kembali ke rumah. Beruang menjadi sangat lapar dan segera pergi ke meja. Melihat mangkuknya, Papa Bear sangat marah. Seseorang sedang memakan buburku. Dia menggeram. Ibu beruang juga melihat ke dalam mangkuknya dan menggeram pelan. Seseorang juga makan dari mangkukku. Dan anak beruang melihat mangkuk kosongnya, berteriak keras, seseorang tidak hanya makan dari mangkukku, dia memakan semua buburku. Beruang itu mencium ada sesuatu yang tidak beres, meninggalkan meja, dan mulai melihat sekeliling. Ayah beruang memperhatikan bahwa seseorang memindahkan kursinya dan menggeram dengan suara yang mengerikan, seseorang sedang duduk di kursiku. Ibu beruang melihat kursinya dan mengeluh, seseorang sedang duduk di kursiku dan memindahkannya dari tempatnya. Dan kemudian, beruang itu melihat kursinya yang rusak dan sekali lagi berteriak dengan keras, seseorang tidak hanya duduk di kursiku, tapi juga mematahkannya. Ketiga beruang itu dengan hati-hati masuk ke kamar tidur. Seseorang sedang berbaring di tempat tidurku dan meremasnya. Papa Bear meraung dengan suara yang mengerikan. Dan seseorang juga berbaring di tempat tidurku dan meremasnya, geram ibu beruang.
Teddy Bear melihat ke tempat tidurnya dan berteriak lagi, "Seseorang sedang berbaring di tempat tidurku." Dan kemudian dia melihat gadis itu dan menjerit dengan suara pelan, dan masih tidur di dalam dia. Ayah dan ibu beruang pergi ke tempat tidur dan melihat bahwa seorang gadis kecil sedang tidur di sana. Goldilocks terbangun dari jeritan anak beruang, dan sangat ketakutan. Ada 3 beruang di depannya. Dia langsung melompat keluar rumah, dan berlari kemanapun matanya memandang, tanpa melihat ke belakang. Gadis itu berlari sangat lama, dia sangat lelah, dan kemudian dia melihat ibunya, yang mencari putrinya yang hilang di hutan. Sejak itu, Goldilocks selalu mendengarkan ibunya, dan tidak melakukan apapun tanpa izinnya. Dia menjadi gadis yang sangat penurut, baik dan baik. Lemuel Gulliver menghabiskan 5 bulan penuh bersama istri dan anak-anaknya di Inggris, tetapi keinginan untuk bepergian ternyata lebih kuat. Jadi setelah menjadi kapten kapal petualang, Gulliver memulai pelayaran lain. Ia merekrut 50 awak kapal, tetapi ternyata tidak semua awak adalah orang-orang jujur. Suatu kali, di malam hari, pengkhianat mengobrak-abrik sebuah kapal, masuk ke kabin Gulliver dan mengikatnya. Selama 3 hari, awak kapal menahan mantan kapten itu. Dan pada hari keempat, para pengkhianat mendaratkan Gulliver di tanah yang tidak diketahui, meninggalkan bekal untuknya dan berlayar ke utara. Mantan kapten tidak punya pilihan selain menuju ke pedalaman. Dalam perjalanan, dia bertemu dengan jejak kuda yang memberi harapan bagi Gulliver untuk segera diselamatkan. Tiba-tiba sosok humanoid muncul di cakrawala. Gulliver menyipitkan matanya dan melihatnya. Itu adalah monyet yang tampak aneh dengan kulit gelap dan rambut keriting. Hewan-hewan ini memiliki cakar yang panjang di cakarnya. Mereka tampak begitu berbahaya sehingga Gulliver menahan napas dan bersandar di pohon di belakang. Tapi kemudian sesuatu menarik bahu pengelana itu dan menariknya ke atas. Ini adalah 2 monyet yang persis sama yang mencoba menyeret mangsanya ke atas pohon. Gulliver berjuang untuk melawan dengan tangannya, tetapi hewan itu lebih kuat. Saat Gulliver bertempur dalam pertarungan yang tidak seimbang, suara tapak kaki terdengar. Melihat kuda yang mendekat, monyet melempar Gulliver dan lari ketakutan. Setelah mendekat, kuda itu mengamati Gulliver dengan penuh minat. Kemudian kuda kedua muncul, mereka saling menyapa dengan tendangan kaki depan mereka dan berjalan ke samping. Kuda-kuda itu berperilaku sangat cerdas sehingga Gulliver menganggap mereka adalah penyihir yang berubah menjadi kuda. Akhirnya, setelah berkonsultasi, kuda-kuda itu memerintahkan Gulliver untuk mengikuti mereka. Kali ini, Gulliver berakhir di negara yang dihuni oleh kuda cerdas para Gwymps. Dan monyet aneh yang menyerang Gulliver melayani para Gwymps sebagai hewan peliharaan dan melakukan semua pekerjaan kotor. Jadi pengelana dibawa ke sebuah rumah di mana palungan dengan jerami terbentang di sepanjang dinding dan kuda-kuda lain ditempatkan. Kuda itu memberi isyarat kepada Gulliver untuk makan sedikit jerami, tetapi pengelana itu melihat seember susu dan meminta minum darinya. Setelah makan malam, Gulliver, di bawah pengawasan ketat kuda, mengumpulkan gandum dan roti panggang darinya. Hal ini membuat Gwymps sangat kagum sehingga mereka mulai mengajari Gulliver bahasa dan budaya mereka. Kuda-kuda itu ternyata tidak hanya cerdas, tetapi juga sangat mulia. Mereka tidak tahu kata-kata amarah, iri hati, penipuan, dan permusuhan. Mereka dikejutkan oleh cerita Gulliver tentang uang, kapal, dan negara bagian. Tapi kebanyakan dari semua Gwymps marah dengan kenyataan bahwa orang membiarkan diri mereka menunggang kuda. Seiring waktu, Gulliver menjadi begitu penuh dengan cinta dan rasa hormat kepada Gwymps sehingga dia memutuskan untuk tidak pernah kembali ke orang lain lagi. Namun, setiap tahun keempat Dewan Perwakilan diadakan di negara itu, di mana mereka membahas urusan utama. Gulliver, sebagai makhluk mirip kera, tidak diizinkan untuk hadir dalam pertemuan tersebut. Namun, karena penasaran, dia diam-diam memasuki pertemuan tersebut, bersembunyi di tumpukan jerami. Ternyata para Gwymps sudah lama menganggap monyet aneh itu tidak berguna, dan karena itu memutuskan untuk mengusir mereka. Dan Gulliver bersama mereka. Tanpa menunggu nasibnya, musafir buru-buru membuat perahu dan berangkat ke pulau terdekat. Gulliver memutuskan untuk menghabiskan sisa hidupnya jauh dari orang-orang yang jahat padanya. Namun, pulau itu ternyata adalah pesisir pantai Australia. Gulliver terlihat oleh pelaut dari kapal Portugis dan dibawa ke kapal. Kapten memutuskan bahwa Gulliver sudah gila, jadi dia tidak ingin pulang dan menceritakan kisahnya tentang kuda cerdas.
Ketika Gulliver dibawa ke London, dia belajar untuk melihat orang-orang dengan susah payah. Dia menjadi terbiasa dengan istri dan anak-anaknya hanya setelah 1 tahun, tetapi bahkan kemudian dia tidak membiarkan dirinya disentuh. Dan selama sisa hidupnya, Gulliver hanya berkomunikasi dengan kuda jantan yang dibelinya.